Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi persediaan dengan nama anggota kelompok yang pertama Lutfina Lima, Mariani Evata, Marinette Edo Sulamak, Mariani Suliani Sare, Margareta Priska Toda, dan Margareta Afeni Remi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik persediaan. Yang pertama, pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan rugi atau laba maupun neraca tidak dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. 2. Karakteristik persediaan. Klasifikasi persediaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria, yang menyatakan bahwa persediaan dalam aktiva yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi dan atau perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang baku, yang kedua, barang dalam proses, dan yang ketiga adalah barang jadi. Terdapatnya klasifikasi persediaan yang berbeda antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur adalah karena fungsi dua perusahaan itu memang berbeda. Fungsi perusahaan perdagangan adalah menjual barang yang diperolehnya dalam bentuk sudah jadi. Dengan kata lain, tidak ada proses pengolahan. Seandainya terjadi pengolahan, maka pengolahan tersebut terbatas pada pembungkusan atau pemberian kemasan agar barang lebih menarik selera konsumen. Sedangkan fungsi perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi produk selesai. Sini saya akan menjelaskan tentang menentukan harga pokok persediaan barang. Persediaan adalah aset berwujud yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan aset yang diperoleh untuk diproses terlebih dahulu dan kemudian dijual. Untuk persediaan yang dijual kembali sesuai dengan bentuk semula tanpa diproses terlebih dahulu disebut persediaan barang dagang, sedangkan persediaan yang diproses terlebih dahulu disebut persediaan barang baku. Nilai persediaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyusunan laporan keuangan, baik dalam neraca
maupun laporan perhitungan laba rugi. Oleh karena itu, proses penentuan harga perolehan persediaan sangatlah penting. Menurut standar akuntansi keuangan, harga perolehan persediaan meliputi harga pembelian dan biaya pembelian. Harga perolehan sama dengan harga pembelian ditambah dengan biaya pembelian. Harga pembelian persediaan meliputi harga pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi yang tepat untuk siap dijual. Nilai persediaan barang dagang ditentukan oleh gabungan dua faktor, yaitu kuantitas dan harga pokok. Kuantitas persediaan dapat diperoleh melalui perhitungan secara fisik. Harga pokok persediaan adalah harga untuk memperoleh persediaan tersebut. Di samping harga beli, termasuk dalam harga pokok persediaan adalah semua biaya yang terjadi sampai dengan persediaan siap dijual, misalnya biaya pengangkutan, biaya masuk, dan asuransi. Kesulitan dalam menetapkan harga pokok persediaan adalah apabila selama satu periode barang yang sama diperoleh dengan beberapa harga yang berbeda. Apabila demikian, perlu ditentukan harga yang akan digunakan untuk menetapkan harga pokok persediaan. Dalam hal ini, pencatatan persediaan dibagi menjadi dua macam metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tentang kedua metode ini adalah sebagai berikut. Dua sistem untuk menyelenggarakan catatan persediaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode perpetual. Dalam sistem perpetual, perubahan jumlah persediaan dimonitor setiap saat. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Apabila ada selisih dalam pencatatan persediaan, maka pada jurnal dicatat sebagai selisih pencatatan. Perusahaan yang menggunakan sistem perpetual memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit rekening persediaan bukan rekening pembelian. Harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan. Persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk tiap jenis persediaan. Selain itu, perusahaan yang menggunakan jurnal sistem perpetual memiliki keuntungan sendiri di antaranya, yaitu rekening persediaan akan dapat menunjukkan saldo persediaan yang ada pada akhir tiap bulan dengan tidak perlu menggunakan perhitungan fisik. Harga pokok penjualan diketahui untuk setiap transaksi penjualan barang dagangan sehingga laba kotor penjualan dapat diketahui tanpa menunggu sampai akhir periode. Dengan telah diketahuinya saldo persediaan dan harga pokok penjualan, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode tidak diperlukan lagi. Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan pada metode perpetual berbeda dengan jurnal sistem periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit rekening persediaan sebesar harga perolehannya bahwa arus barang harus memiliki fitur. Yang pertama, pembelian barang didebitkan ke rekening persediaan, biaya angkut pembelian, retur, dan potongan pembelian didebitkan ke rekening persediaan. Jika terjadi penjualan, HPP didebit dan persediaan dikredit. Perhitungan fisik dilakukan untuk menguji saldo rekening dan juga dibutuhkan alat bantu yang disebut kartu persediaan. Sistem ini menyelenggarakan catatan yang berkelanjutan tentang persediaan dan HPP. 2. Metode periodik atau fisik. Pada sistem ini, harga pokok penjualan atau cost of goods sold baru dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung kuantitas barang yang ada di gudang di setiap akhir periode, kemudian mengalihkannya dengan harga pokok per unitnya. Dengan cara ini, maka jumlahnya baik fisik maupun harga pokoknya tidak dapat diketahui setiap saat. Konsekuensinya, jumlah barang yang hilang tidak dapat dideteksi oleh sistem ini. Harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan. Pembelian barang didebitkan ke rekening pembelian, persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik. Rumus perhitungan HPP. HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih kurang persediaan akhir. Contohnya, persediaan awal 100.000 ditambah pembelian bersih 800.000
menjadi barang tersedia dijual 900.000, kemudian dikurang persediaan akhir 125.000 menjadi harga pokok penjualan 775.000. Perbedaan metode perpetual dan periodik. Awal 100 unit dikali 7 sama dengan 700, pembelian 900 unit dikali 7, sistem perpetual menjadi persediaan 6.300, utang dagang 6.300, sistem periodik pembelian 6.300, utang dagang 6.300. Penjualan 600 unit dengan harga 14 per unit. Sistem perpetual, piutang dagang 8.400, penjualan 8.400, HPP 4.200, persediaan 4.200. Sistem periodik, piutang dagang 8.400, penjualan 8.400. Penyesuaian, sistem perpetual tidak ada jurnal, sistem periodik, persediaan 2.100, HPP 4.200, pembelian 6.300. Persediaan akhir 400 unit dikali 7 sama dengan 2.800. Yang berikut penilaian persediaan. 1. Dengan menggunakan metode rata-rata. Penggunaan metode ini sangat mudah. Yang dibutuhkan hanya jumlah pembelian dalam satu periode, biasanya 1 tahun buku, berupa jumlah, kuantitas, dan nilai pembelian dalam satuan moneter. Pada akhir periode, jumlah pembelian dibagi dengan kuantitas yang dibeli untuk mendapatkan harga rata-rata pembelian. Dengan harga rata-rata pembelian ini persediaan dinilai, yaitu berdasarkan kuantitas dikalikan harga rata-rata. Contohnya, pada tanggal 1 Januari, persediaan awal 10 ton dikali harga rata-rata 200.000 menjadi 2 juta. Pada tanggal 5 Januari, pembelian 10 ton dikali harga rata-rata 210.000 menjadi 2.100.000. Tanggal 26 Januari, pembelian 30 ton dikali harga rata-rata 190.000 menjadi 5.700.000. Tanggal 30 Januari, pembelian 10 ton dikali 205.000 menjadi 2.050.000. Total 60 ton dengan harga 11.850.000. Bila berdasarkan perhitungan persediaan secara fisik, tanggal 30 Januari didapati 15 ton gula di gudang, maka dapat ditentukan bahwa 16 ton kurang 15 ton sama dengan 45 ton gula telah terjual. Harga rata-rata persediaan yang dibeli adalah 11.850.000 dibagi 60 unit sama dengan 197.500. Maka nilai 15 ton persediaan gula adalah 15 kali 197.500 sama dengan 2.962.500. Yang kedua, metode FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama. Metode ini beranggapan bahwa barang dalam persediaan yang pertama kali masuk ke dalam gudang adalah yang pertama pula dipakai atau dijual. Contoh berikut adalah transaksi pembelian gula yang tersedia selama 1 bulan. Pada tanggal 1 Januari, persediaan awal 10 ton dengan harga rata-rata 200.000 menjadi 2 juta. Tanggal 5 Januari, pembelian 10 ton dengan harga rata-rata 210.000 menjadi 2.100.000. Tanggal 26 Januari, pembelian 30 ton dengan harga rata-rata 190.000 menjadi 5.700.000. Tanggal 30 Januari, pembelian 10 ton dikali 205.000 menjadi 2.050.000. Total 60 ton, 11.850.000. Hitungan persediaan secara fisik, tanggal 30 Januari didapati 15 ton gula di gudang, maka dapat ditentukan bahwa 16 ton kurang 15 ton sama dengan 45 ton gula telah terjual. Nilai 15 ton gula ini bila menggunakan metode FIFO adalah sebagai berikut. 10 ton dari pembelian tanggal 30 Januari yaitu 205.000 sama dengan 2.050.000. 5 ton dari pembelian tanggal 26 Januari yaitu 190.000 menjadi 950.000. Total 3 juta. Yang ketiga, metode LIFO atau last in first out. Masuk terakhir keluar pertama. Metode ini merupakan kebalikan dari FIFO atau first in first out. Dalam menghitung nilai persediaan, barang yang terakhir dibeli akan dianggap yang pertama dipakai atau dijual. Dengan demikian, nilai persediaan akan ditentukan
justru oleh harga barang yang pertama kali dibeli ataupun pembelian awal. Dengan demikian, nilai persediaan akan ditentukan justru oleh harga barang yang pertama kali dibeli ataupun pembelian awal. Dengan ilustrasi yang sama, maka metode LIFO akan menghasilkan nilai persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, persediaan awal 10 ton dikali 200.000 sama dengan 2 juta. Tanggal 5 Januari, pembelian 10 ton dikali 210.000 sama dengan 2.100.000. Tanggal 26 Januari, pembelian 30 ton dikali 190.000 sama dengan 5.700.000. Tanggal 30 Januari, pembelian 10 ton dikali 205.000 sama dengan 2.050.000. Total 60 ton dengan harga 11.850.000. Bila berdasarkan perhitungan persediaan secara fisik, tanggal 30 Januari didapati 15 ton gula di gudang, maka dapat ditentukan bahwa 60 ton kurang 15 ton sama dengan 45 ton gula telah terjual. Nilai dari 15 ton gula ini bila menggunakan metode LIFO adalah sebagai berikut. 10 ton dari persediaan awal dengan harga 200.000 sama dengan 2 juta. 5 ton dari pembelian tanggal 5 Januari yaitu 210.000 sama dengan 1.050.000. Total 3.050.000. Yang keempat, metode identifikasi khusus atau specific identification. Metode ini adalah metode yang paling sempurna dalam menentukan berapa nilai persediaan yang ada karena setiap unit barang yang dibeli, digunakan, dan yang tersisa diidentifikasikan secara khusus. Berikut harga belinya. Bila suatu perusahaan membeli 2 unit barang dengan harga yang berbeda karena kenaikan harga misalnya, pada saat pemakaian dapat diidentifikasi barang mana yang dipakai, mana yang tersisa, dan berapa harga belinya. Metode ini umumnya digunakan pada perusahaan dagang. Produk yang dijual adalah produk yang memiliki identifikasi khusus. Contohnya adalah perusahaan penjualan perhiasan, penjualan mobil bekas, dan lainnya. Jadi, umumnya secara kuantitas produknya tidak banyak dan masing-masing unit memiliki nilai signifikan. Kelemahan mendasar dari metode ini terlihat ketika jenis barang yang disimpan sebagai persediaan adalah barang yang identik dan dapat dipertukarkan serta dalam kuantitas yang banyak. Sebagai ilustrasi, dibayangkan bagaimana pemakaian metode ini pada perusahaan dagang gula. Pembelian gula dilakukan beberapa kali dalam frekuensi yang tinggi dan tidak selalu dengan harga yang sama. Demikian juga dengan penjualannya. Pembelian dan penjualan tidak selalu dalam kuantitas yang sama, sehingga muncul persediaan yang bisa berasal dari beberapa harga pembelian. Padahal secara fisik, persediaan gula tidak dapat dibedakan asalnya berdasarkan harga beli. Akibatnya, tentu sangat sulit mengidentifikasi barang tersebut karena gula dalam karung identik dan dapat tertukar dalam proses penyimpanan maupun pengambilan. Materi berikutnya ialah penilaian persediaan berdasarkan selain harga perolehan. Penilaian persediaan berdasarkan selain harga perolehan memiliki 3 metode. Yang pertama, penilaian persediaan metode lower cost or market atau LCM. LCM digunakan bila terjadi penurunan manfaat atau kegunaan persediaan pada barang tersebut. Dan metode LCM tersebut dipakai apabila barang cacat, rusak, dan lain-lain. Dalam metode ini ada 3 istilah yaitu batas bawah sama dengan batas atas kurang harga normal. Batas atas sama dengan taksiran harga jual kurang taksiran biaya penjualan. Harga pasar sebagai dasar ukuran atau penilaian persediaan. Langkah-langkah untuk menerapkan metode LCM adalah menetapkan batas atas dan batas bawah, membandingkan harga pengganti, memilih harga yang paling rendah, dan menentukan harga. Dalam metode LCM pasti akan terjadi penurunan persediaan, maka persediaan harus disajikan dalam laporan keuangan. Metode yang dapat digunakan untuk mencatat penurunan persediaan tersebut adalah metode langsung, metode yang dapat menggantikan langsung harga pokok persediaan akhir dengan harga pasarnya. Metode cadangan. Metode ini, harga pokok yang terdapat dalam persediaan akhir tidak diganti seperti metode langsung, melainkan dibuat rekening untuk menampung kerugian tersebut. Metode yang kedua adalah
Penilaian persediaan dengan metode laba kotor. Metode ini untuk mencatat persediaan akhir jika metode yang lain sudah tidak dapat digunakan karena data yang dibutuhkan tidak tersedia. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok persediaan pada suatu periode tanpa harus melakukan perhitungan fisik. Menaksirkan harga pokok persediaan yang rusak, menaksirkan harga pokok persediaan yang cacat, tidak lengkap. Istilah dalam metode laba kotor ini adalah barang yang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal tambah pembelian. Barang yang belum dijual sama dengan persediaan barang di perusahaan. Persediaan barang sama dengan HPP kurang jumlah persediaan barang yang tersedia. Langkah-langkah untuk menerapkan metode laba kotor adalah menaksirkan presentase laba kotor, menentukan taksiran HPP. Menentukan taksiran HPP sama dengan penjualan bersih kurang laba kotor. Barang siap jual. Barang siap jual sama dengan persediaan awal tambah pembelian. Menentukan taksiran HPP persediaan akhir. Menentukan taksiran HPP persediaan akhir sama dengan barang siap jual kurang HPP. Metode yang ketiga adalah penilaian persediaan dengan metode eceran. Metode ini adalah metode penilaian persediaan yang didasarkan pada taksiran. Metode ini digunakan pada supermarket atau toko eceran. Istilah yang digunakan dalam metode eceran, harga eceran adalah harga jual pertama yang ditentukan perusahaan. Markup sama dengan kenaikan harga di atas harga jual pertama. Pembatalan markup sama dengan penurunan harga sesudah adanya markup. Markup bersih sama dengan markup kurang pembatalan markup. Markdown sama dengan penurunan harga di atas harga jual pertama. Pembatalan markdown sama dengan pembatalan penurunan harga sesudah adanya markdown, tapi penurunan tidak lebih dari markdown. Markdown bersih sama dengan markdown kurang pembatalan markdown. Informasi yang dapat digunakan dalam metode eceran. Harga eceran dan harga pokok persediaan awal, harga eceran dan harga pokok pembelian bersih. Perubahan harga jual menyebabkan adanya markdown dan markup. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian persediaan pada laporan keuangan. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan hasil opname fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja hibah dan atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK untuk persediaan mengungkapkan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan seperti barang atau peralatan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang juga dituangkan dalam CALK. Jurnal transaksi persediaan. A. Pada saat diterima persediaan dari penyedia barang dan jasa melalui bukti berupa berita acara serah terima. Pada saat terbit SP2D belanja barang untuk perolehan persediaan, dilakukan penjurnalan sebagai berikut. Untuk buku besar aktual, D. Belanja barang yang masih harus dibayar ditagihkan ke estimasi. Yang berikutnya, estimasi nilai persediaan. 1. Persentase laba kotor diestimasikan dari tingkat aktual tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan setiap perubahan dalam harga pokok dan harga jual selama periode berjalan. 2. Estimasi laba kotor sama dengan tingkat estimasi laba kotor kali aktual penjualan bersih. 3. Estimasi HP penjualan sama dengan aktual penjualan bersih kurang estimasi laba kotor. 4.
Estimasi persediaan akhir sama dengan HP barang tersedia dijual kurang HP penjualan. Metode laba kotor berguna untuk estimasi persediaan pada lab keuangan bulanan atau tribulanan dalam sistem persediaan periodik.